Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa syarral umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Ummahat akhwat a'azani Allah wa iyyakunna, nuwasil wa nastamiru dirasatana min kitab Mawsu'atil Manahi, ensiklopedi adab Islam, ensiklopedi larangan maksud saya. Allafahu asy-Syaikh Abu Usamah Salim ibn Aid al-Hilali hafidhallahu ta'ala. Wal an bab tahrimus sihri wa qatlis sahiri. Bab tentang haramnya sihir dan hukuman mati bagi orang yang mempraktekkan sihir. Akhwati a'azani Allah wa iyyakum, di antara sifat orang beriman Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang mereka percaya dengan perkara yang ghaib. Dan orang beriman mengetahui bahwa perkara ghaib itu tidak ada yang bisa mengetahuinya. Orang beriman mempercayai bahwa perkara ghaib tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah. Wala ya'lamu mafatihal ghaib fis samawati wal ardi illallah. Tidak ada yang bisa mengetahui kunci ghaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa min makhluqatillahi ta'ala al-jan. Di antara makhluk ciptaan Allah itu disebut dengan jin. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah kuciptakan jin, tidak pula kuciptakan manusia melainkan tujuannya agar mereka mengabdi kepadaku, yakni yuwahhidullah ta'ala wa la yusyriku bihi syai'ah, mengesahkan Allah,
tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wal jin, dan jin itu min makhluqatillahi ta'ala haqiqiyah, termasuk makhluk Allah yang memang benar-benar ada. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khalaqallahu ta'ala al-malaikata min nurin wa khalaqallahu ta'ala al-jan min marijin nar. Allah menciptakan malaikat dari cahaya dan Allah menciptakan bangsa jin itu dari api. yakni dari marijin nar, artinya ujung api yang bergerak-gerak. Dan bangsa jin ada yang beriman kepada Allah, dan ada pula bangsa jin yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jin termasuk perkara yang gaib. Allah menyebutkan tentang bangsa jin dalam surah Al-Jin ayat 1. Kul, katakan hai Muhammad, uhiya ilayya, diwahyukan kepada diriku, annahu, bahwasannya, istama'a nafarum minal jin, ada beberapa orang dari bangsa jin yang mendengarkan, yakni mendengarkan bacaan Al-Quran. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Mereka mengatakan sesungguhnya kami pernah mendengarkan bacaan Al-Quran yang sangat menakjubkan. Maka dalam surat Jin ayat yang ke-6 Allah katakan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa lelaki-lelaki dari kalangan manusia, mereka itu meminta perlindungan dengan bangsa lelaki-lelaki dari bangsa jin, maka tidak menambah mereka kecuali kebinasaan atau kehancuran. Berarti nas-nas ini menjelaskan sejak dahulu ada praktek sihir, kerjasama manusia dengan syaitan dari bangsa jin. Dan dalam masalah ini Islam mengharamkan, tidak mengizinkan sihir dalam bentuk apapun kecuali ungkapan-ungkapan yang memukau seseorang. Karena dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, inna fil bayani la sikhran. Sesungguhnya pada sebuah perkataan yang jelas dan bagus itu benar-benar mengandung sihir. Maksudnya ada sebuah perkataan yang memukau seseorang, ia terpesona dengan ucapan orang itu. Dalam istilah bahasa Arab disebut apa? Sihir. Tapi ini bukan sihir yang diharamkan, karena mungkin orang itu pandai berbicara dan semisalnya. Adapun sihir yang diharamkan itu maksudnya kerjasamanya manusia dengan meminta perlindungan atau bantuan dengan makhluk Allah yang disebut dengan jin. Mereka syaitan dari bangsa jin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 102 Allah mengatakan, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sikhra وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Iqra'i, baca terjemahannya Ibu.
mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Maksudnya adalah jampi-jampi. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi syaitan itulah yang kafir. Yakni Sulaiman bertauhid, tidak menyekutukan Allah, akan tetapi syaitan itu kufur, menggelincirkan manusia dari jalan Allah. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Ini menandakan bahwa yang mengajarkan ilmu sihir adalah syaitan. Maka sihir itu datangnya dari syaitan. Dan Allah menyebutkan di ayat yang lainnya, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Syaitan bagimu adalah musuh yang nyata. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itulah janganlah kafir. Maka nas ini menjelaskan ada malaikat yang bernama Harut dan Marut. Ia berubah menjadi manusia dengan izin Allah. Ada sebagian manusia ingin belajar ilmu sihir kepadanya. Wa ma yu'allimani, tidaklah dua malaikat tadi itu mengajarkan min ahadin, dari kalangan salah satu di antara manusia, hatta sampai mereka itu yaqula, mengatakan dulu kepada orang yang mau belajar itu, innama nahnu fitnatun, kami ini sebenarnya cuma cobaan bagimu. Fala takfur, janganlah kamu menjadi kufur atau kafir. Dalil ini menunjukkan ilmu sihir itu membuat pelakunya kafir. Belajar ilmu sihir kufur. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Salah satu bentuk ilmu sihir adalah sihir yang menjadikan lelaki benci dengan istrinya atau istrinya benci dengan apa? Suaminya. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawji. Mereka belajar dari keduanya itu sesuatu yang bisa memisahkan dengannya itu pasangan, seorang lelaki dengan pasangannya atau seorang wanita dari suaminya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Dan ini menunjukkan semua perkara terjadi atas izinnya Allah, sampai pun yang dilakukan oleh para tukang sihir itu. Lalu kenapa Allah mengizinkan? Bentuknya sebagai ujian. Ujian bagi orang beriman dan bagi orang kafir agar dia semakin bertambah sesat dan tersesat. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Artinya mencelakakan keimanan mereka, merusak akidah mereka, mengeluarkan mereka dari agama yang hak, sementara itu tidak bisa memberi manfaat sedikit pun buat mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli atau menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Ini dalil menunjukkan bahwa orang-orang yang berlaku sihir, walaupun dia sholat di dunia, puasa di dunia, sedekah atau bahkan haji dia di dunia, kata Allah, walaqad alimu laman istarau ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka itu tahu apa yang mereka beli dan pelajari dari ilmu sihir itu sesuatu yang tidak akan memberi mereka bagian apapun di negeri akhirat. Berarti amalnya hapus, kafir. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka tahu. Nah, dalil ini menjelaskan sekali lagi haramnya perbuatan sihir. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah olehmu 7 perkara yang mubiqat. Yang disebut dengan al-mubiqat ay al-muhlikat, menghancurkan, meluluh lantakkan, membinasakan. Namanya mubiqat. Qalu, sahabat berkata, ya Rasulullah wa mahunna, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa 7 perkara itu yang membinasakan? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah. Yang pertama adalah berbuat syirik, menyekutukan Allah. Maka siapapun yang berbuat kesyirikan, amalnya terhapus, seperti yang Allah katakan, la in asyrakta la yakhbatanna amaluka. Jika kamu menyekutukan Allah, niscaya hapus apa yang pernah engkau amalkan.
Maka orang yang berbuat syirik kalau dia mati dalam keadaan seperti itu tidak bisa masuk surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, Allah telah mengharamkan baginya surga, tempat yang pantas baginya neraka. Orang yang berbuat syirik tidak ada satu orang pun penolong baginya. As-sani was-sihru. Yang kedua kata Nabi yaitu berlaku sihir. Yani as-sahiru wal mustashiru kilahuma finnar. Dalam hadis yang lainnya au kama qala alaihi salatu wasallam, Nabi mengatakan pelaku sihir dan yang meminta dilakukan perbuatan sihir. Maksudnya si tukang sihir dan orang yang datang supaya diperlakukan perbuatan sihir. Dua-duanya di dalam neraka. Dua-duanya di dalam neraka. Maka enggak boleh mendatangi tukang sihir kecuali tujuannya menegakkan hujjah. Kalau ibu-ibu punya tetangga paranormal, namanya paranormal ya Bu, mereka nggak mau disebut dukun, padahal mereka itu aslinya adalah hambanya setan, penghamba setan maksudnya, penyembah setan. Walaupun disebut paranormal, ibu tidak boleh datang ke rumahnya kecuali untuk menasihatinya. Kalau ibu punya tetangga tukang sihir perempuan, nasihati, bertakwalah kepada Allah, bertobatlah kamu dari perbuatan sihirmu. Ini perkara yang membinasakan. Kalau kamu mati dalam keadaan suka berbuat sihir, kamu mati kafir. Berani begitu ibu? Berani enggak? Ya harus berani. Udah ngaji sunnah kok enggak berani? Ya harus berani. Berani enggak umat? Insya Allah berani. Wong mereka aja berbuat maksiat berani, masa kita berbuat ketaatan enggak berani? Berani dinasihati. Datangi, nasihati, suruh taubat. Suruh taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau enggak diancam. Apa ancamannya? Haddus sahir al-qatlu. Hukuman bagi tukang sihir itu diapakan? Dibunuh. Sebagaimana Umar ibnu Dinar mengatakan, bahwasannya Umar bin Khattab mengatakan, aniktulu kulla sairin wa saira, bunuh, hukum mati tukang sihir maupun jantan maupun betina. Mau jantan mau betina hukumannya mati. Faqulna salasu sawahir, faqatalna salasa sawahir, sampai akhirnya di masa itu ada 3 orang tukang sihir dibunuh oleh pemimpin kaum muslimin. Jangan malah dipelihara, tukang sihir kok dipelihara. Dikembangbiakkan lagi, naudzubillah. Dikasih tempat bikin padepokan. Padepokan tukang sihir, jangan. Karena sihir hukumnya haram. Yang ketiga, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq. Jauhilah olehmu membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan jalan yang hak. Apa maksudnya dengan jalan yang hak? Yaitu dengan jalan yang diizinkan oleh syariat. Siapa saja? Pertama, az-zani muhsan, pelaku zina muhsan, itu hukumannya hukuman mati. Diapakan ibu? Dirajam, baik jantan maupun betina. Kalau zani muhsan, dia dirajam. Yang kedua, siapa umat? Al-qatil, orang yang membunuh harta, orang yang membunuh jiwa tanpa hak, maka hukumannya hukuman apa? Hukuman mati. Maka dihukum dengan cara dipancung dalam hukum Islam. Yang ketiga, siapa umat? Murtadin, mereka-mereka yang murtad dari agamanya. Allah menyebutkan manirtadda minkum an dini faqtuluh. Barang siapa dia murtad kembali kafir dari agama Islam, keluar dari Islam, maka perangilah dia. Ini hukumannya hukuman mati. Pemerintah kaum muslimin berhak menegakkan hukuman itu bagi mereka. Nah, sayang sekarang sebagian orang sudah mulai kena syubhat hak asasi manusia. Jadi kata mereka, manusia mau kafir, mau musyrik, urusan mereka untuk apa kita urusi? Ya enggak boleh begitu. Mereka itu murtad dari agama Allah, berarti mereka menyakiti Allah. Kita tidak ingin Allah disakiti. Maka hamba Allah yang soleh, dia marah ketika Allah itu disakiti dan dihinakan.
Fahim tuan? Yang keempat, wa aklul riba. Wa aklur riba, jauhilah olehmu memakan harta hasil riba. Apa riba itu? Fadlu syai' an asli. Memberikan nilai tambah pada sesuatu yang asal. Ada berapa macam riba itu, Bu? 2, namanya nasi'ah, dan yang satu lagi apa? Fadl. Apa riba fadl? Riba yang terdapat pada jenis-jenis benda yang disebutkan oleh syariat. Apa saja, Kurma, emas, perak, gandum, kemudian garam. Gandum itu ada 2 macam, sa'ir dan khinta. Dua-duanya nggak boleh. Jual beli dengan barang sejenis, timbangannya berbeda. Sejenis itu maksudnya sama-sama kurma walaupun beda. Satu ajwa, satu lu'lu'. Kalau tukar menukar sekilo tetap sama sekilo. Gak boleh lu'lu'nya 1 kilo, ajwanya 1 kilo, lu'lu'nya 1 karung, gak boleh. Itu maka kelebihan dari 1 kilonya namanya apa? Riba. Macamnya bagaimana pada hari ini? Jenis bentuk-bentuknya, banyak. Ada yang kedua namanya riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu biasanya riba yang berkaitan dengan hutang piutang. 10.000 menjadi 11.000. Untuk mengelabui masyarakat, pelaku-pelaku riba ini membuat istilah-istilah yang menjebak mereka. Ada istilahnya pinjaman lunak. Kayak apa itu pinjaman lunak, Ibu? Padahal hakikatnya apa? Renten atau riba. Ada lagi istilahnya apa namanya? Pinjaman untuk wong cilik. Hukumnya tetap apa? Haram karena mengandung riba. Macam-macam. Ada yang apa namanya finansial, istilahnya apa? Bantuan finansial, macam-macam. Kalau sekarang Ibu lihat ada butuh dana, tinggal bawa BPKB 1 jam cair. Itu riba itu. Riba. Pinjam dana 1 juta pakai BPKB, ngembalikannya 1.200.000. 200 rupiah. Tok itu riba. Apalagi 200.000. Fahim tun? Faham, Muhammad? Macam-macam. Ada yang bentuknya apa namanya? Membelikan mobil dengan nilai 150 juta, nanti bayarnya jadi 200 juta. Ya, mereka menyebutnya finance lah begitu. Sahih? Atau lembaga pembiayaan. Hakikatnya lembaga apa? Riba. Mau dikasih nama apapun, kalau orang sudah belajar Islam pasti tahu itu namanya riba. Hukumnya haram. Yang kelima, wa aklu malil yatim. Memakan hartanya anak yatim. Siapa yang dimaksud dengan anak yatim, Muhammad? Anak-anak yang belum mencapai usia balik ditinggal wafat oleh ayahnya. Kalau ditinggal wafat sama ibunya bukan yatim, apa namanya? Piatu itu orang Indonesia yang kasih nama. Nah, anak kuliah lemah yang disebut yatim itu yang ditinggal wafat oleh siapa? Ayahnya. Ketika berusia belum mencapai usia balik. Kalau usianya sudah 25 tahun, itu bukan anak yatim lagi. Boleh? Dia sudah bisa mencari nafkah sendiri. Naam kadzalik. Wallahu a'lam bishawab. Yang keenam, wa tawalli yaumaz zahfi. Berpaling lari dari medan perang. Yakni pengecut, takut melarikan diri dari medan jihad. Kita lewati yang terakhir, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Melemparkan tuduhan kepada wanita beriman yang menjaga kehormatan dengan tuduhan berbuat selingkuh. Bahasa kita sekarang apa itu? Pelakor. Ini kan bahasanya syaitan. Saya udah pernah terangkan sama ibu-ibu, nggak boleh memberikan gelar kepada wanita mukminat dengan gelar apa tadi? Pelakor. Kependekan dari perempuan perebut lakinya orang. Ini istilah jelek ini. Ini tidak keluar kecuali dari orang yang dibisiki oleh syaitan. Maka ibu-ibu nggak boleh menjuluki wanita mukminat dengan julukan apa? Pelakor. Haram hukumnya. Haram hukumnya.
Orang yang menjuluki wanita mukminah dengan pelakor, pahala ibadahnya hapus. Dia akan terhapus nanti di yaumil qiyamah, kebaikan-kebaikannya diberikan kepada yang dijuluki tadi. Keburukan yang dijuluki tadi kalau nggak cukup kebaikannya buat membayar dosa-dosanya, dibebankan kepada yang menjulukinya tadi ini. Kan ini masuk kategori yang Nabi mengatakan atadruna manil muflis. Tahukah kamu siapa orang-orang yang bangkrut? Qalu al-muflisu indana ma la dinaran wala dirhama. Orang bangkrut di sisi kami itu mereka yang tidak punya dinar dan tidak punya apa? Dirham. Kata Nabi, al-muflisu fi ummati, bukan. Umatku yang bangkrut itu man ya'ti yaumal qiyamah, ketika dia datang di hari kiamat bis salat, dia bawa pahala salat, wassaum puasa, wassadaqah zakat atau sedekah, wal hajj dia haji, wal jihad bahkan dia mungkin jihad, walakin akan tetapi mulutnya kotor, syatamada, menjuluki orang dengan julukan-julukan yang jelek. Contohnya tadi itu, julukan apa? Pelakor. Ini julukan ini upaya syaitan untuk membendung laju syariat tentang halalnya menikah. Paham tuh? Paham Muhammad? Ya. Jadi jangan sebut wanita itu dengan sebutan apa? Pelakor. Ustaz, kalau ternyata memang dia nikah lagi dengan suami saya, itu bukan pelakor, tanya sama suaminya, kan yang mau suaminya. Berarti kalau mau mencela siapa? Diri sendiri, jangan suami. Diri sendiri, karena barangkali perkara tersebut dibutuhkan oleh suaminya dan itu sesuai dengan syariatnya Allah Taala. Ala kulli hal, hindari memberikan gelar-gelar yang dilarang dalam syariatnya Allah Taala. Fahim tunnah? Ini enggak semangat umat ini. Ya ibu terima kodratnya sebagai wanita, dapat pahala insyaallah. Maksudnya sabar, jangan memberikan julukan dengan julukan yang buruk. Doa sama Allah boleh nggak wanita doa, ya Allah jangan engkau jadikan suamiku menikah lagi, boleh nggak doa seperti itu Bu? Boleh nggak? Masya Allah, ini semangat. Ya kasihan suaminya, kalau ibu-ibu mati duluan gimana kalau doanya dikabulkan sama Allah? Ya doanya ditambahi, ya Allah selama saya masih hidup, Jangan kau jadikan suamiku apa? Nikah lagi. Boleh kalau doa seperti itu. Nanti suaminya doanya doa yang berbeda. Ya Allah, cepat matikan istri saya, begitu. Enggak umat. Tayyib. Ala kuliah ini hanya sedikit tambahan untuk mengingatkan kepada kaum muslimah saja, hati-hati menggunakan julukan-julukan. Kembali kepada pembahasan, dalil yang dikeluarkan dalam hadis sahih tadi ini menjelaskan kepada kita tentang haramnya berlaku sihir. Islam enggak punya toleransi dengan tukang sihir. Anda tidak akan menjumpai sejarah Islam berdampingan dengan tukang sihir. Sampai hari kiamat enggak akan ketemu. Karena ahlu tauhid itu adalah musuhnya tukang sihir. Ada ayat yang berbunyi, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Mereka menyeru, sembahlah olehmu Allah dan jauhilah taghut. Kata Umar bin Khattab, ru'usut tawaghit, pimpinan-pimpinannya taghut itu paling tingginya iblis, nomor 2-nya sahir wal kahin, dukun dan tukang sihir. Maka Allah memerintahkan kita menjauhi mereka. Maka hal yang mustahil kalau orang ahlu tauhid suruh toleransi dengan siapa? Dukun dan tukang sihir. Nggak mungkin. Pengajaran tauhid itu mengajarkan membenci dukun. Sebagaimana dukun tidak mungkin cinta sama ahlu tauhid. Anda nggak akan ketemu dukun mencintai ahlu tauhid. Nggak ada. Yang ada dukun itu benci sama ahlu tauhid. Dukun benci dengan orang yang bertauhid. Dukun benci dengan orang yang cuma beribadah kepada Allah. Dukun benci dengan orang yang membaca kalamullah. Dukun benci. Karena dukun itu tidak berteman kecuali syaitan. Sallallahu ta'ala assalamu wal afiyah. Wa an Abi Usman Al-Hindi anna sayran kana yal'abu indal Walid
ibni Uqbah, fakana yakhudhu sayfahu fayadbau nafsah wa la yadurhu, faqama Jundab ila sayfi fa akhadahu fa daraba unuqa summa qara'a afatatuna sihra wa antum tubshirun. Iqra'i ya ukhti. Oh, taib, saya tadi keliru. Abu Usman An-Nahdi, bukan Al-Hindi. Abu Usman An-Nahdi, taib. Dia berkata, seorang tukang sihir memainkan sihirnya di hadapan Al-Walid bin Uqbah. Tukang sihir itu mengambil pedangnya dan menusukkannya ke tubuhnya, namun tidak melukainya. Lalu Jundab bangkit dan mengambil pedang itu, lalu memenggal lehernya. Kemudian beliau membacakan sebuah ayat yang artinya, apakah kamu menerima sihir itu, padahal kamu menyaksikannya. Al-Anbiya ayat 3. Ya, lihat sikap salafun saleh di zaman dahulu. Kalau melihat ada orang mempraktekkan ilmu sihir, salah satu bentuk ilmu sihir itu apa ibu? Kebal, ilmu kebal. Tusuk leher, tarik lagi pedangnya masih hidup, potong-potong lisan, disambung lagi, mungkin begitu. Menyayat-nyayat kulit, tidak mengeluarkan, tidak terluka sama sekali. Nah, maka kalau seandainya tukang sihir itu berani, kita ambil pedangnya. Seperti Jundab mengambil pedangnya. Kemudian kita panggal apa? Lehernya. Karena memang Allah mengatakan afatatuna sihra, apa kamu datangi tukang sihir wa antum tubsirun, sedangkan kamu menyaksikannya bahwa itu memang tukang sihir. Maksudnya ya jangan dibiarkan. Kalau begitu menyaksikan permainan sihir tidak boleh. Termasuk permainan sihir itu di negeri kita ya, apa itu orang yang dimasuki setan makan beling, makan kelapa, apa namanya bu? Kuda lumping ya, kuda lumping atau apa namanya? Barongan. Kalau di Balikpapan namanya barongan. Iya. Dulu namanya panji tengkorak. Namanya aja udah panji tengkorak, ya Allah. Ini jelas sihir. Tapi orang-orang menyaksikannya. Karena apa? Karena tertipu. Dukun-dukunnya sebelum mempraktekkan ilmu sihirnya baca Al-Fatihah dulu, baca Al-Ikhlas. Jadi pikir dia ini sihir putih. Sihir mau putih mau hitam haram, nggak boleh. Islam melarang perbuatan sihir. Karena itu membuka pintu syaitan untuk mempermainkan anak Adam. Makanya Amru ibnu Dinar, beliau mendengar yakni annahu sami'a bajalatun yaqul kataba Umar radhiyallahu anhu an niktulu kulla sairin wa sahirah. Umar menulis surat agar perintah membunuh tukang sihir laki-laki maupun perempuan. Faqatalna salasa sawain, lalu kami membunuh 3 orang tukang sihir sekaligus. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Ahmad Al-Baihaqi. Nas ini menjelaskan hukuman bagi tukang sihir diperangi sampai dia mau kembali bertobat dan bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Faedah dari penjelasan ini pertama umat baca. Ayat dan hadis tersebut menegaskan bahwasanya sihir itu memang ada dan hakikat sihir itu benar-benar ada, sama seperti perkara-perkara lainnya. Penjelasannya adalah sebagai berikut. 1. Dalam surat Al-Baqarah ayat 102 di atas, Allah menyebutkan bahwa ilmu sihir ini dipelajari manusia. Sihir itu dapat menimbulkan mudarat. Di antaranya adalah dapat memisahkan antara sepasang suami istri. Lalu apakah kedua hal tersebut, atau yaitu dapat dipelajari dan dapat memisahkan sepasang suami istri. Nah, hadis dan ayat ini menjelaskan ilmu sihir itu memang ada. Golongan Mu'tazilah mengingkari ini. Ahlussunnah meyakini ini ada. Karena memang tadi ayat dalam surah Al-Baqarah yang ke-102 Allah jelas menyebutkan dengan kalimat fayata'allamuna minhuma, mereka mempelajari dari keduanya Harut dan Marut ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zauji, sesuatu yang bisa mereka memisahkan antara seseorang dengan pasangan hidupnya. Berarti nas ini menjelaskan, Allah terangkan dalam surah Al-Baqarah ini, sihir itu dipelajari di masa dahulu. Dan sihir itu bisa memberikan mudarat, tentu dengan izinnya Allah Ta'ala. Seperti memisahkan antara suami dengan istrinya, istri dengan suaminya.
Saya tambahkan umat, salah satu sarana untuk dijadikan media sihir itu namanya bukhul. Buhul itu macam-macam. Ada yang berasal dari rambut seseorang, ada yang berasal dari air liurnya seseorang, ada yang berasal dari pakaiannya. Biasanya yang dipakai gambarnya. Maka ini nasihat buat ibu-ibu. Jangan suka memajang foto-foto di media sosial. Nanti kalau ada orang dengki, naudzubillah, kemudian dia datang kepada tukang sihir, sementara dalam kondisi tertentu ibu mungkin lalai, mungkin gak dzikir kepada Allah karena mungkin ketika haid agak malas-malasan, bisa masuk melalui perantaraan foto tersebut. Nah, ini ini kenyataan yang terjadi. Ini nasihat buat ibu-ibu, jangan pamerkan foto-foto di media sosial. Mau foto sendirian, mau foto sama suami, mau foto dengan anak-anak, jangan. Kan tujuan Anda memfoto itu untuk bikin kenang-kenangan, ya sudah, jangan dipamerkan ke orang lain. Kalau Anda ingin memamerkan kemesraan Anda dengan suami Anda, lakukan seperti Rasulullah dan Aisyah. Di mana itu ibu? Aisyah bersama Rasulullah SAW ada di sebuah tempat terbuka. Saat itu beliau menyaksikan seorang budak Habsyi yang mempermainkan keahlian main tombak dan pedangnya. Ya, kalau seperti ini nggak apa-apa, boleh Anda berjalan bermesra dengan suami, dilihat orang, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau foto mesra ditempel di media sosial, nanti ada orang dengki. Kemudian wanita itu dijampi-jampi, dijadikan bukul. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Berapa banyak yang seperti ini? Terutama wanita-wanita yang masih gadis, yang belum menikah, kadang memajang fotonya di media sosial. Fitnah. Nanti ada lelaki yang suka, Anda menolaknya, kemudian didukunkan. Naudzubillah. Tersihir, nggak boleh. Taib, yang kedua, yang B. Allah dialah pencipta segala sesuatu, telah memerintahkan kita agar berlindung kepadanya dari kejahatan tukang sihir. Nah, ada dalil yang menunjukkan bahwasanya sihir itu ada, terdapat dalam surat Al-Falaq ayat yang keempat. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Berlindung kepada Allah dari kejelekan hembusan-hembusan wanita tukang sihir kepada uqad, buhul yang diikat. Jadi kita berlindung kepada Allah. Perintah Allah berlindung dari perbuatan tukang sihir wanita yang mengembus-embuskan jampi-jampinya. Ini menandakan sihir itu ada. Ini keyakinannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa fi hadza isbatun li haqiqati sihir, kata beliau. Ini ayat menjelaskan tentang hakikat sihir itu benar-benar ada. Wa anna law syarran yu'dil bashar biidznillah. Di mana sihir itu memberikan mudarat, kejelekan, menyakiti hamba atau manusia, tapi terjadinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nasihat, berusaha semaksimal mungkin menghindari perbuatan sihir atau terkena sihir. Ya, caranya dengan bagaimana? Melakukan amal soleh, memperbanyak isti'adzah, menjaga kesucian, mengikuti sunnah Nabi. Jika sore hari menutup pintu dan jendela serta bejana-bejana yang terbuka dengan membaca apa Ibu? Dengan membaca apa? Bismillah. Memperbanyak perlindungan seperti membaca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq sampai akhir surat. Sebelum tidur mengumpulkan dua telapak tangan, membacakan 3 surat terakhir dan mengusapkan seluruh tubuhnya sebanyak 3 kali. Bangun di malam hari untuk qiyamul lail, memperbanyak zikir dengan membaca Al-Qur'anul Karim, menghadiri majelis ilmu, karena majelis ilmu itu obat bagi seseorang. Nah, ini diantara kiat untuk menghindari perbuatan sihir. Jauhi patung-patung, gambar-gambar makhluk hidup, jauhkan pula dari rumah, jauhkan dari kendaraan-kendaraan. Jauhkan suara-suara syaitan, nyanyian-nyanyian picisan, lagu-lagu yang mengundang syahwat. Jauhkan.
Nasallallahu taala as-salama wal afiyah. Nah, lanjutkan ukti nomor 2. Adanya sejumlah penegasan dari para ulama Rabbani umat ini bahwa sihir itu benar-benar ada, di antaranya Al-Maziri berkata, Al-Marizi berkata, mayoritas ahli sunnah dan jumhur ulama menegaskan bahwa sihir memang benar nyata. Sihir memiliki hakikat sebagaimana perkara-perkara nyata lainnya. Seperti begini, Bu. Orang mengatakan kalau memang ada kenapa nggak kelihatan? Kita jawab, angin itu ada atau tidak? Bisa dirasakan? Terlihat atau tidak? Maka menunjukkan angin tetap ada walaupun tidak terlihat oleh apa? Mata. Kan termasuk perkara yang gaib. Begitulah sihir. Orang yang terkena sihir dia bisa merasakan sihir itu mengenai dirinya walaupun tidak bisa terlihat oleh mata seseorang. Makanya Imam Al-Marizi mengatakan madhabu ahli sunnati wa jumhur ulama'il ummah, madhab yang dipilih oleh ahlu sunnah dan mayoritas para ulama adalah ala isbati sihir, menetapkan sihir itu benar-benar ada. Wa anna lau haqiqah ka haqiqati ghairi, sihir itu seperti hakikatnya benda-benda yang lain, memang dia nyata, dia itu ada. Khilafan liman ankara dzalik, berbeda dengan orang yang menyelisihinya, menafikan sihir seperti golongan Mu'tazilah. Wallahu alam bisawab. Langkai yang B. Imam Al-Khattabi berkata, sejumlah pakar ilmu pengetahuan alam mengingkari adanya sihir dan menolak hakikatnya. Sementara sejumlah ahli kalam atau kaum filsafat menolak hadis ini. Mereka berkata, sekiranya sihir dapat mempengaruhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dikhawatirkan sihir juga mempengaruhi wahyu syariat yang diturunkan kepada beliau. Itu artinya penyesatan umat. Jawabnya, sihir memang benar ada dan hakikatnya juga ada. Sejumlah bangsa seperti bangsa Arab, Persia, India, dan sejumlah bangsa-bangsa Romawi menegaskan adanya sihir. Mereka merupakan penduduk bumi yang pertama, yang paling banyak memiliki ilmu dan hikmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ini dalil yang paling kuat. Yu'allimunan nasa sihra, yang mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Berarti jelas kalimat ini menandakan sihir itu memang ada. Adapun mereka mengatakan bahwasanya kalau sihir itu memang ada, Nabi pernah terkena sihir, ini mengkhawatirkan bahwasanya wahyu Allah kan terpengaruh. Kita katakan dijawab, Allah yang menjamin menjaga wahyu Allah. Allah katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Maka menandakan wahyu Allah enggak akan terpengaruh dengan sihir. Akan tetapi manusia bisa terpengaruh dengan sihir, termasuk Nabi pernah terkena apa? Sihir. Tapi syariat Allah enggak mungkin terpengaruh. Makanya memerangi sihir itu dengan apa? Syariatnya Allah, dengan Al-Qur'an, dengan sunnahnya Nabi SAW. Nah, lanjutkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar berlindung kepadanya dari pengaruh sihir. Ini ucapan Al-Khattabi menegaskan sihir memang apa? Ada. Wala syakka wala raiba. Yang ketiga atau yang C, ucapan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata dalam kitab Bada'i'ul Fawaid. Bada'i'ul Fawaid, firman Allah yang artinya, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada bubul-bubul atau talinya. Surat Al-Falaq ayat 4. Dan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang tersebut di atas menetapkan adanya pengaruh sihir dan adanya hakikat sihir. Sebagian ahli kalam dari kalangan Mu'tazilah dan selainnya ada yang mengingkarinya. Kebanyakan orang yang mengingkari sihir itu adalah ahli filsafat. Tokoh-tokoh yang mendewakan apa? Akal. Karena biasanya orang-orang yang mengagungkan akal berlebih-lebihan tidak akan menerima sesuatu yang enggak masuk akal. Padahal tidak setiap agama mesti masuk akal. Kadang-kadang akal menolaknya. Termasuk dalam bab ini, bab sihir. Allah menegaskan wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Ini jelas menandakan bahwa sihir itu ada. Maka Ibnu Qayyim menjelaskan di sini sihir itu ada. Sebagaimana ulama-ulama yang lain menjelaskan juga bahwa sihir itu ada. Lewati, kita masuk poin yang ketiga. Faedah poin yang ketiga.
Yang lainnya ibu bisa baca. Silakan Dari situ jelaslah bahwa sihir merupakan kejahatan, membawa mudarat dan berbahaya. Oleh sebab itulah syariat menjelaskan keharamannya dan bertindak tegas atas pelakunya dan menjadikannya sebagai perbuatan yang setara dengan syirik. Sebab syaitan tidak akan membantu tukang sihir itu sehingga mereka kafir kepada Allah. Iya, tidak mungkin syaitan membantu manusia kecuali manusia itu mengingkari syariatnya Allah Ta'ala. Segala macam perbuatan yang bekerja sama dengan syaitan tidak akan terjadi kecuali dalamnya pasti adalah bentuk kekufuran. Maka dalam sebuah kisah disebutkan ada seseorang semasa hidupnya dianggap wali. Dia bisa terbang, dia kebal senjata tajam. Katanya dia sholatnya pergi jauh ke negeri Arab padahal tinggalnya di Asia atau di Indonesia misalnya. Dan dia punya sebuah ruangan yang tidak boleh orang lain masuk ke dalam ruangan itu. Ketika dia telah meninggal dunia, ruangan itu dibuka, ternyata ruangan itu adalah WC, tempat buang hajat. Yang menakjubkan, dan ini merupakan bencana, yang dijadikan tempat pijakan kakinya adalah Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya gak mungkin sihir itu terjadi pada seseorang kecuali orangnya pasti kufur kepada siapa? Allah. Syaitan gak akan membantu orang soleh, gak mungkin. Syaitan gak mau bantu orang soleh. Syaitan itu hanya akan membantu orang-orang yang loyal dengan syaitan itu sendiri. Sehingga Allah menegaskan wa may yatawallau minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kalian loyal kepada mereka musuh-musuh Allah termasuk syaitan, maka dia termasuk dari mereka. Maka dia termasuk dari golongan mereka itu. Yang disingkat beliau, sihir ini bahaya. Jelek, bahaya, membahayakan, haram. Islam mensikapi dengan sikap tegas sampai-sampai mendudukan kedudukan sihir ini seperti perbuatan apa? Syirik. Lanjutkan. Telah dinukil dari sejumlah tukang sihir beberapa amalan yang keji dan perbuatan yang kufur. Salah seorang dari mereka meletakkan lembaran mushaf Al-Quran di bawah tikar agar dapat dipijaknya dengan kakinya, dan ada pula yang menggunakannya sebagai tisu untuk istinja. Na'udzubillahi min dzalik. Iya dan billah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya tukang sihir itu nggak mungkin ada baiknya, nggak mungkin. Nggak usah nih tukang sihirnya wajahnya senyum terus, kelihatannya ramah. Iya, tapi dia telah membenci Allah, maka kita wajib membenci mereka. Kalau mereka baik, mereka tinggalkan sihir. Mereka tinggalkan sihir. Dan jangan tertipu dengan tata cara orang sihir membantu orang mengobati mereka jadi sembuh. Pada hakikatnya mereka menginginkan kesesatan yang lebih besar daripada itu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutkan. Berdasarkan hal tersebut, bila engkau telah mengetahui haramnya sihir, walau apapun motivasi atau argumennya, dengan demikian batallah anggapan sebagai ahli fikih yang mengatakan pelajarilah sihir namun jangan diamalkan, atau perkataan pelajarilah sihir untuk menolak sihir, dan beberapa perkataan lainnya yang dapat menyebabkan jatuhnya celaan atas orang yang mengucapkannya dan dapat menjadi penyesalan baginya di hari kiamat. Seandainya ucapan ini bisa dipraktekkan, ta'allamu sihra wa li'ibtali sihri, pelajarilah sihir untuk bisa kamu menggugurkan dan mengalahkan orang yang mempraktekkan sihir. Seandainya ini pun dipraktekkan tentu dengan syarat yang ketat. Orangnya harus paham agama, ngerti tentang usul-usul dalam urusan agama, mendalam pengetahuannya tentang dinullah, dia orang yang ahli ibadah, suka berjuang di jalan Allah. Lalu dia belajar ilmu sihir ini untuk menghancurkan ilmu sihir. Maka kalau seperti ini permasalahannya maka ringan. Tapi kalau pemuda-pemuda nggak punya bekal tentang agama, belajar ilmu-ilmu tertentu, mau ilmu tenaga dalam, mau ilmu apapun namanya, kemudian badannya bisa kebal katanya, dengan tata cara atau ritual tertentu, nggak tidur semalaman, nungguin ayam ingkung yang baru dibakar, paginya kalau udah selesai sholat subuh baru dimakan bareng-bareng. Ya ikhwan, akhwat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ini perbuatan-perbuatan
menyelisih syariatnya Allah tabaraka wa taala. Jangan belajar yang seperti itu. Baca Quran nggak bisa, tapi belajar buku atau membaca bukunya Harry Potter misalnya. Ya Allah ya Rahman, ya Azizu ya Ghaffar, nastaghfir ilaik ya Rabbal Alamin. Ya ikhwati a'azani Allah wa iyyakum, nggak boleh. Tinggalkan belajar ilmu sihir, tinggalkan. Ngajar ilmu sihir juga tinggalkan. Walaupun cuman main-main. Ibu-ibu mungkin ingin sendaguro dengan anak-anaknya. Ya, ditaruh gelas, di atasnya ditutup kain supaya gelasnya hilang, lalu ibu baca abrakadabra. Sihir. Walaupun itu tipuan dengan cara membuat tipuan mata, tapi kan lafaz yang dibaca lafaz-lafaznya tukang sihir. Abrakadabra, apalagi sim, salabim, apalagi itu wes goes begitu. Atau apa namanya begitu. Maka kami katakan ikhwati azani wa iyyakum, tinggalkan. Islam tidak punya toleransi dengan sihir. Sedikit pun enggak ada. Islam membenci semua syiar-syiarnya tukang sihir itu. Naam, hada. Lanjutkan. Dan siapa didapati melakukan praktek sihir maka hukumnya kafir dan hukumannya adalah dibunuh sebagaimana yang diamalkan oleh Jundab bin Abdullah yang diperintahkan oleh Umar bin Al-Khattab. Yang tadi kita baca hadisnya, termasuk dalam bab ini menggunakan syiar-syiarnya tukang sihir. Identik tukang sihir itu dengan tongkat. Ya, tongkat ajaib kata mereka. Maka ibu-ibu jangan berikan anaknya itu mainan tongkat ajaib itu, dibelikan di toko-toko mainan, dikasih tongkat yang ada bintangnya itu, katanya tongkat peri syaitan. Nggak boleh. Ini sama dengan membiarkan mereka memberi toleransi dengan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ikut tata cara hari-harinya orang-orang kafir itu, hari Halloween. Lalu pakai pakaian tukang sihir. La haula wala quwata illa billah. Ittaqillah. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hukumannya enggak main-main, sebagaimana hadis yang tadi disebutkan. Hukumannya tukang sihir tadi hukuman apa? Hukuman mati. Minimal orang yang bertoleransi dengan perbuatan sihir, dia terkena syubhatnya tukang sihir. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Makanya enggak pantas orang mukmin berkata, saya punya teman Ustaz, teman saya ini tukang sihir. Jangan jadikan teman lagi. Kita enggak butuh dengan teman yang jadi tukang apa? Yang benar, Ustaz ada orang tukang sihir, dulu teman saya, sekarang musuh saya. Itu baru benar. Karena seorang ahlu tauhid selalu memusuhi tukang sihir. Zahiran wa batinan. Secara zahir maupun secara apa? Batin. Ada wallahu alam bisawab. Lanjutkan ukhti. Demikian pula telah dinukil secara sahih dari Hafsah binti Umar, Ummul Mukminin, bahwa dia telah membunuh seorang perempuan tukang sihir yang telah menyihirnya dan mengaku telah melakukan sihir. Ini merupakan kesepakatan para sahabat. Dan kesepakatan ini tidak bisa ditolak dengan perkataan sebagian ahli ilmu. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membunuh Labid bin Al-Aqsam Al-A'zam. Labid ibnul A'zam. Labid bin A'zam. Terus Al-Yahudi yang telah menyihir beliau. Para ulama memberikan jawaban sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas kejahatan yang ditujukan terhadap diri pribadi beliau, sebagaimana halnya beliau tidak membunuh wanita yang telah meletakkan racun pada daging kambing, lalu ia menyodorkannya kepada beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir apabila beliau membunuhnya, maka akan terjadi persengketaan antara kaum muslimin dengan kaum Ansor. Iya, jadi begini. Alasan kenapa Nabi tidak membunuh beberapa orang yang berbuat jahat kepada beliau, beliau menerapkan kaidah adanya apa? Darul mafasid, menghindari terjadi kerusakan yang lebih besar. Dan Nabi lebih tahu tentang masalah ini. Beliau tidak bunuh wanita yang meracun beliau, beliau tidak bunuh laki-laki yang menyihir beliau, karena beliau tahu orang-orang ini tinggal di Madinah. Sebagian orang-orang Ansor masih suka fanatik dengan suku-suku mereka.
Seandainya dibunuh maka terjadi perpecahan dalam tubuh kaum muslimin. Dan memang kebiasaan Rasulullah, bila beliau itu dijahati oleh seseorang, beliau tidak balas kejahatan dengan apa? Kejahatan yang serupa. Ini sifatnya Rasulullah SAW. Nah, ini enggak disamakan dengan yang lainnya, menunjukkan bahwa hukum pada asalnya bahwa tukang sihir tetap dihukum dengan hukuman apa? Hukuman mati. Adapun yang lainnya ibu-ibu bisa baca sendiri. Insyaallah di pertemuan yang berikutnya kita masuk pada Kitabul Ilm, kitab tentang ilmu. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Fadhali masykurah. Ustaz, bagaimana jika pinjaman di koperasi di mana nanti keuntungan hasil pinjaman kembali lagi ke anggota? Itu bagaimana Ustaz hukumnya? Pinjamannya berbunga, bukan berbunga lah, berriba. Pinjamannya mengandung riba enggak? Kalau pertanyaannya misalnya boleh nggak Ustaz kita minjem di koperasi, tetap saya bayar pinjamnya 10 juta, ngembalikan ke koperasinya itu 11 juta. Hasil keuntungan 1 juta tadi itu nanti dibagi-bagi lagi sama anggota koperasi. Ini namanya riba berjamaah. Ya nggak boleh. Apapun alasannya, riba hukumnya apa? Haram dalam Islam. Nggak boleh. Kan dibagi-bagi juga Ustaz ke orang lain. Ya berarti semakin membagi-bagi menikmati riba secara bersama-sama. Itu namanya talbis. Perangkap yang dilakukan oleh iblis buat kaum muslimin. Kita nggak boleh melakukannya. Ya tinggalkan. Kalau gitu gimana Ustaz? Ya bikin koperasi yang syar'i deh. Koperasi syar'i yang tidak mengandung unsur ribawiyah. Pinjam 10 juta tetap kembali 10 juta. Ada orang butuh barang kulkas misalnya, mau beli kepada koperasi, lapor ke koperasi. Koperasi mengadakan barang, nanti orang yang mau beli itu belinya ke koperasi. Bukan diberi uang. Oh, ini harga kulkas 10 juta, ini kamu saya kasih uang 10 juta beli di toko itu, tapi bayar ke koperasinya jadi 11 juta. Ya riba kalau itu. Tapi kalau dibeli dulu kulkasnya oleh koperasi harga 10 juta, dijual kepada orang tadi itu menjadi 11 juta, itu bukan riba, itu namanya jual beli. Maka Allah katakan wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Nah, ini yang perlu diketahui. Jadi buat koperasi yang syar'i, Jangan koperasi yang mengandung unsur riba tadi itu. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz, saat ini saya menjadi sebagai pramugari pesawat haji. Apakah pekerjaan saya ini termasuk dalam melakukan safar? Tapi pekerjaan saya tanpa mahram, Ustaz. Haji itu kemana? Ke negeri haram toh? Ke Mekah. Yang bertanya tadi orang mana? Orang Indonesia misalnya. Tinggalnya di Balikpapan misalnya. Melakukan perjalanan ke Mekah. Safar atau bukan? Safar. Kan nggak keluar pesawat tuh Ustaz kan gitu. Tapi tetap berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka namanya safirun atau safiratun, wanita yang melakukan safar. Nabi mengatakan, yakni la tusafir al mar'atu illa ma'adhi mahramin. Janganlah wanita melakukan perjalanan kecuali bersamanya ada seorang apa? Mahram. Gimana jalan keluarnya? Ya udah, ukhti yang jadi pramugari tadi nikah dengan pilotnya, jadi mahramnya. Maka kemana saja si pilot pergi, maka menjadi mahram bagi dia, bersama dengan dia. Fahimti? Itu jalan keluarnya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Atau ukhti menikah dengan orang yang mau berhaji bersama dengan ukhti tadi itu, maka menjadi mahram bagi ukhti. Demikian. Adapun kalau tidak, maka safarnya tanpa mahram. Safar tanpa mahram dalam Islam tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah hukum jasa pada penjualan online itu bisa kita menjual barang dengan hukum apa tadi jasa titip? Jasa titip. Jasa titip Ustaz, pada penjualan online. Misal kita menjual barang dengan harga yang sama dengan price tag-nya. Sebentar, ini bahasa susah semua, saya nggak paham ini. Jasa titip itu bentuknya apa? Diterangkan Ibu, biar supaya fatwanya nggak salah. Jasa titip pada penjualan online. Cuman sampai di sini dia menjual dengan harga yang ada yang
dengan harga yang sama dengan prasetnya, namun kita mengambil untung dari jasa titip tersebut, Ustaz. Misalnya fulan nitip kepada saya, pedagang online, sebuah baju begitu. Harganya 100.000, saya pun menjual dengan harga 100.000. Cuma saya mengambil keuntungannya biaya pengiriman begitu. Saya mengambil keuntungannya dari biaya pengiriman, berarti pengirimannya itu jasanya dari saya. Paham begitu Ibu? Ini harganya 100.000, tapi Anda yang membeli terkena biaya pengiriman misalnya 20.000, dan itu keuntungannya saya yang punya jasa pengiriman. Begitu maksudnya? Apakah ini diperbolehkan? Ya, ini boleh. Asal dari awal dijelaskan bahwa harga baju 100.000, biaya pengiriman 20.000. Begitu kan maksudnya Ibu? Iya Ibu? Ya, kalau seperti itu maka boleh Om, enggak apa-apa. Jaiz. Al-mu'min ala syuruti, orang beriman termasuk orang beriman itu terikat dengan apa? Perjanjian di awalnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ibu saya terlilit hutang riba tanpa saya ketahui, dan sekarang terancam rumah beliau akan disita, dan orang tua meminta saya untuk membayar hutangnya dengan cara meneruskan cicilan beliau. Apakah boleh saya meneruskan cicilan? Kalau seandainya meneruskan cicilan tidak menyelesaikan dari utang piutang itu enggak boleh. Allah menyebutkan la ta'ata, Nabi mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk pada perkara yang di dalamnya mengandung maksiat kepada Allah. Yang boleh kalau misalnya Anda punya harta, lalu Anda bayarkan hutang orang tua Anda itu agar tidak terikat lagi dengan apa? Riba. Misalnya hutangnya tersisa 20 juta plus bunganya 5 juta, totalnya 25 juta. Anda bayar langsung habis, nggak ada lagi hutangnya, maka ini boleh. Oke? Tapi kalau suruh mencicil 1 juta tiap bulan, bunganya bertambah lagi, bayar lagi 1 juta tiap bulan, bunganya bertambah lagi, berarti Anda pelaku riba. Karena pelaku riba itu bukan hanya yang mempraktekkan piutang, tetapi yang ikut bekerja sama dengan orang yang memberi piutang atau yang berhutang masuk dalam bab ini, termasuk yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, maka nggak boleh. Jadi jalan keluarnya adalah bayarkan hutangnya langsung lunas, itu yang diperbolehkan, dan minta orang tuanya tidak mengulang lagi perbuatan itu. Jadi kalau mencicilnya tiap bulan nggak boleh, karena ini akan mempraktekkan, karena ini akan menjadikan sebab Anda terus menerus berpraktek dengan pelaku riba tersebut. Ini dilarang. Ya, dilarang. Dalam Islam, riba itu yang dilaknat pelakunya, pemakannya, saksinya, dan juga orang yang ikut bekerja sama dengannya. Salah satunya demikian. Fahim tun? Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya Ustaz kalau kita mendatangi kiai atau ustaz untuk meminta air untuk kebaikan? Kalau minta air nggak usah ke kiai, datang ke Pondok Nadita juga ada. Banyak air di sini insyaallah. Enggak harus datang ke mana? Kiai. Kalau misalnya datang ke kiai atau ustadz karena memang di sana ada sumur, ibu-ibu enggak punya air di rumah, datang ke rumah Pak Kiai itu minta air 1 ember atau beli air 1 drum darinya, boleh, enggak dilarang. Tapi kalau pertanyaan Anda adalah meminta air yang mengandung apa? Keberkahan, maka dilihat dulu prakteknya seperti apa. Kalau prakteknya adalah maksudnya adalah ruqyah, dibacakan air itu dengan bacaan Al-Quran, ya tidak mengapa, karena memang membacakan Al-Quran pada air untuk diminumkan kepada yang sakit ini ma'thur. Ada contoh dari kalangan pendahulu kita termasuk Nabi SAW. Beliau membacakan air, membacakan Quran pada air, ditiupkan lalu diminumkan kepada istri beliau yang sakit, sahabat-sahabat beliau yang sakit. Kalau itu enggak apa-apa. Tentu dengan keyakinan yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau misalnya datang ke tempat itu, yang didatangi tadi membacakan jampi-jampi yang tidak dimengerti, tunggu di sini ya Pak, lalu dia masuk kamar, baca entah apa yang terjadi dia baca, mungkin jampi-jampi yang tidak dimengerti artinya, ini nggak boleh. Nabi mengatakan, innar ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, tiwalah dan tamaim semuanya adalah
syirik. Nah, kalau jambi-jambinya itu tidak mengerti maknanya yang mengandung kesyirikan, maka enggak boleh kalau itu ukhti. Jadi dirinci terlebih dahulu. Wallahu alam bishawab. Nah. Ustaz, Ana diberikan rumah oleh Bapak. Sertifikatnya ada di tangan Ana. Dan sekarang Bapak mau menjual rumah itu. Rumah itu sekarang Ana kontrakan. Pembeli sudah menaksir 2 miliar. Uang jualnya dibuat modal usaha Bapak karena usahanya lagi menurun. Apa yang harus Ana lakukan, Ustaz? Saya katakan berikan kepada ayahnya. Karena harta kita, bahkan nyawa kita, orang tua kita lebih berhak atas diri kita dibandingkan diri kita sendiri. Harta kita, nyawa kita, orang tua kita lebih berhak dibandingkan kita atas apa yang ada pada kita. Berikan kepada mereka. Walaupun pada asalnya sikap bapak ini keliru. Kenapa keliru? Memberi kemudian meminta kembali. Dalam syariat Islam Nabi menegaskan memberikan sesuatu kemudian meminta kembali ini Nabi mengumpamakan dengan maaf perumpamannya agak buruk. Yakni perumpamaan seekor kalbun istayaqa, artinya dia muntah kemudian menjilat kembali apa? Muntahnya. Orang yang memberi sesuatu diminta lagi itu seperti seekor anjing yang menjilat muntahnya. Tapi kan permasalahannya ini adalah ayah, orang tua. Di mana ada lelaki datang kepada Nabi dan dia berkata, ini ayahku mengambil uangku tanpa izin aku. Aku tidak suka ya Rasulullah. Kata Nabi, demi Allah, semua hartamu dan jiwamu bila engkau berikan kepada ayahmu itu belum cukup untuk engkau berbakti kepada kedua orang tuamu itu. Maka saya nasihatkan kepada yang bertanya tadi itu, jika memang orang tuanya mau menjual, berikan. Nanti Anda dapat rezeki yang lain. Karena berbuat baik kepada kedua orang tua menambah keberkahan hidup di dunia kemudian di negeri akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ustaz, toko Ana buka dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Sedangkan disebutkan bahwa sihir itu mudah masuk di saat maghrib sampai isya. Apakah Ana harus menutup toko Ana dari maghrib sampai isya, setelah pada isya baru Ana buka lagi? Yang dianjurkan menutup itu maksudnya nutup pintu dan menutup jendela. Kapan waktunya? Ba'da sholat asar sampai maghrib. Bukan ba'da maghrib sampai isya. Habis selesai sholat asar sampai dengan datang waktunya maghrib dan tenggelam matahari, ini pintu-pintu ditutup. Bukan berarti nggak boleh dibuka. Lah kalau ibu tutup suaminya mau pulang, lalu berkata ini waktunya setan masuk rumah. Berarti kalau suaminya pulang, suaminya syaitan, kan bukan. Berarti ibu-ibu boleh membukakan pintu. Sama kalau ibu punya toko, jendelanya ditutup, pintunya ditutup. Ada orang datang mau masuk, ya dibukakan. Fahim tun? Antara asar sampai apa? Antara asar sampai maghrib. Sampai habis waktu apa? Maghrib. Selesai sholat maghrib udah selesai. Wallahu alam bishawab. Naam kadzalik ya ukhti. Ustaz, hukum adopsi anak agar bisa hamil apakah termasuk syirik? Mengadopsi anak agar bisa hamil. Kalau memiliki keyakinan kalau kita mengadopsi anak maka kita bisa hamil, itu khurafat. Khurafat dilarang dalam Islam. Tapi kalau dia punya keyakinan memelihara anak, berbuat baik kepadanya, lalu dengan sebab itu dia bertawasul dengan amal solehnya tadi. Ya Allah, saya telah memelihara si fulan, anaknya si fulan, saya menyekolahkannya, saya menganggap seperti anak saya. Jika amal ini aku lakukan karena engkau, berilah aku anak. Itu boleh. Karena termasuk tawasul dengan amal apa? Amal soleh. Tapi kalau meyakini bahwa kalau ngadopsi anak nanti bakal punya anak, itu buktinya fulan 10 tahun belum punya anak, begitu ngadopsi anak dia punya, itu khurafat, nanti jadi permainannya syaitan. Maka jangan lakukan seperti itu. Maka niatnya bagaimana? Ingin beramal soleh. Amal solehnya apa? Memelihara anak orang lain, memberikan kepadanya pengajaran agama yang baik, menafkahi dia karena orang tuanya tidak mampu menafkahi, lalu bertawasul dengan amal solehnya itu agar diberi apa? Keturunan. Itu boleh ukhti. Fahim tun? Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah gaji karyawan dibayarkan melalui koperasi? Bolehkah gaji karyawan dibayarkan melalui? Jangankan koperasi, biasanya melalui lembaga apa? Konvensional bank itu.
Karena memang itu peraturan dari pemerintah mungkin atau peraturan dari perusahaan yang kita tidak mungkin tidak kecuali menggunakan itu sekedar wasilah untuk lewat dan diambil, maka boleh ukhti. Boleh? Boleh. Jadi kalau Anda kerja kemudian gajinya perusahaan Anda mengharuskan Anda membuka rekening di sebuah lembaga tertentu supaya bisa ditransfer melalui lembaga itu, maka boleh ambil. Kemudian pindahkan ke lembaga yang syar'i, sekedar untuk jadi wasilah saja. Fahim tuh? Wallahu alam bishawab. Nah. Sampai di sini ummahat, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.